ayarjuna syafaati wala tarjuha banu Abdul Muttalib. Ini kalamnya Rasulullah nih, ya. Jadi apa namanya? Apakah mereka kaum muslimin yang lain manusia mengharapkan syafaatku, lalu ahlul baitku tidak dapat apa namanya? Tidak punya harapan untuk mendapat syafaatku, katanya Rasulullah. Kalau sudah orang lain aja bisa dapat syafaat Rasulullah, bagaimana dengan keluarganya Rasulullah gitu, ya? Ayarjuna syafaati. Apakah mereka berharap, ya? Mereka berharap, punya harapan untuk mendapatkan syafaatku. Lalu apakah mereka ini dari keluargaku tidak mengharap, apa namanya, tidak punya harapan untuk mendapatkan syafaatku, katanya Rasulullah. Muhammad nabina binuru hadina hajarat ilal Madinah qila laha lan tughni anki hijratuki anta binti hasabin nar. Dan telah sahih satu hadis diriwayatkan bahwa anak perempuan Abu Lahab, tahu kan Abu Lahab, paman Nabi, ya. Nah, anaknya ini perempuan masuk Islam, ikut hijrah. Tatkala hijrah ke kota Madinah mengikuti perintah Rasul, kaum muslimin yang lain berkata kepada anaknya Abu Lahab yang perempuan ini, lan tughni anki hijratuki anti binti hatabin nar. Hijrahmu ini tidak ada gunanya karena kamu anak perempuannya seorang wanita yang membawa kayu bakar api neraka. Kan firman Allah ini ada, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya, dan seterusnya. Diolok sama kaum muslimin. Percuma hijrah kau nih, tidak ada guna. Orang tua kau nih pembawa kayu bakar api neraka, gitu. Ya. Fadzakarat dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Abu Lahab ini yang perempuan kan sedih hati dia. Pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia menceritakan yang kelakuan kaum muslimin itu pada saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtadda ghadabuhu. Murkalah Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata di atas mimbar, ma balu agwamin yu'dhunani fi nasabi wa dhawi rahmi ala wa man adha nasabi wa dhawi rahmi faqad adani wa man adhani faqad adallah. Mengapa orang-orang, ya, mengapa gaum-gaum menyakitiku, katanya Rasulullah, menyakitiku dalam urusan nasabku, wa dhawi rahmi, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepadaku. Ala, ketahuilah, barang siapa yang menyakiti nasabku dan kaum kerabatku, faqad adani, maka ia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, faqad adallah, maka sesungguhnya ia telah menyakiti Allah Ta'ala. Maksudnya membuat murka, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim, Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Ibnu Mundah, Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeda. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal dalam musnadnya, ya. Wa akhrajat Tabarani wa Daraqutni marfu'an awwalu man ashfa'u lahu min ummati ahla baiti thumma al-agrab fal agrab min Quraisy thumma al-ansar thumma man amana bi wattaba'ani min al-Yaman thumma sa'ir al-arab thumma al-a'ajib wa man ashfa'u lahu awwalan afdal. Al-Imam At-Tabarani dan Al-Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan suatu hadis secara marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali aku beri syafaat nanti di yaumul qiyamah daripada kalangan umatku ahla baiti, yakni keluargaku. Tsummal agrab, kemudian yang paling terdekat. Tsummal agrab, kemudian yang paling terdekat. Contohnya dari apa namanya? Anak cucunya Rasulullah, ahlul baitnya. Kemudian Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib, ya, kemudian Bani Abdi Manaf, Quraisy, dan seterusnya, ya. Fal agrab min Quraisy, tsummal ansar, kemudian kalangan Bani Ansar,
Tsumma man amana bi, kemudian orang-orang yang beriman kepadaku. Wattaba'ni minal Yaman, dan orang-orang yang mengikuti dari kalangan ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Tsumma sa'irul Arab, kemudian baru seluruh bangsa Arab. Tsummal a'ajim, kemudian bangsa Ajam, yakni orang-orang selain bangsa Arab. Wa man ashfa'u lahu awalan afdal, dan orang yang pertama kali aku beri syafaat dialah yang lebih utama. Begitu. Naqala al-Qurtubi an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini surat Ad-Duha ya. Qala ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi menukil keterangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kelak Tuhanmu akan memberikanmu fatardo, sehingga engkau menjadi rela, menjadi senang, ya. Wala saufa, ya, yu'tika rabbuka, kelak Tuhanmu akan memberimu, ya, akan memberikan kepadamu, pada Nabi Muhammad ini fatardo, sehingga engkau menjadi rela. Apa tafsirnya? Diterangkan oleh Imam Qurtubi, mengambil riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud fatardo, yakni engkau menjadi rela, menjadi senang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi senang, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan keridhaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kesenangan Rasulullah, tidak seorang pun ahlul baitnya masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi salah satu keterangan begitu. Wa akhrajal Hakim wa sahhahahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa'adani rabbi fi ahli baiti man agarra minhum bit tauhid wali bil balagh alla yu'adzibahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Al-Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Wa'adani rabbi, kata Rasulullah, Tuhanku telah berjanji kepadaku fi ahli baiti, berkenaan dengan ahlul bait. Barang siapa yang beriman dengan tauhid di antara mereka daripada kalangan ahlul bait, maka wajiblah bagiku menyampaikan kepada mereka alla yu'adzibahum. Yakni apa namanya, Rasulullah janjikan apa namanya, mereka tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Wa sahha anna al-Abbas syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma taf'alu Quraisy min ta'bisihim fi wujuhihim wa qat'ihim hadithuhum 'inda liqa'ihim. Dan telah sahih riwayat bahwa Sayyidina Abbas, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy daripada bermuka masam, ya. Dan memutus pembicaraan mereka ketika ketemu dengan ahlul bait. Jadi Sayyidina Abbas ini kejadian banyak nih. Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali lagi pas mau ngumpul, pergi ini kan para Bani Quraisy ngumpul-ngumpul, datang mereka tuh muka langsung mesem, apa namanya, langsung berhenti bicara gitu. Sedih kan perasaan Sayyidina Abbas nih. Pergi ke Rasulullah, ceritakan nih, gitu. Nah kemudian setelah Rasulullah mendengar hal itu, faghadaba sallallahu alaihi wasallam ghadban syadidan. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan semarah-marahnya, hatta marra wajhu, sehingga memerah wajahnya. Wa darra araqa baina ainihi, mengalir sampai mengalir apa namanya, keringat di kedua matanya ini. Seraya bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la yadkhulu, ya, qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbukum lillah wa rasulih, ya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, yakni demi Allah, tidak masuk keimanan, ya, ke dalam hati seseorang sehingga ia mencintai kalian karena Allah dan karena Rasulnya. Wa fi riwayatin sahihah aidan ma balu aqwamin yatahaddatsun fa idza ra'aw ar-rajula min ahli baiti qata'u hadithahum wallah la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbuhum li garabatihim minni.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa orang-orang yang sedang berbicara, sedang ngobrol, apabila mereka melihat seorang laki-laki daripada kalangan ahlul baitku tiba-tiba memutus pembicaraan. Wallahi, tidak masuk ke dalam hati seorang laki-laki keimanan sehingga ia mencintai mereka, yakni ahlul bait, li garabatihim minni, karena hubungan kekerabatan mereka kepadaku. Dalam suatu hadis yang lain, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga hatta yu'minu, sehingga orang-orang beriman. Wala yu'minu hatta yuhibbukum lillah wa rasulih, dan mereka tidaklah dikatakan imannya sempurna, ya, hatta yuhibbukum, kecuali mereka mencintai kalian, yakni ahlul baitnya, karena Allah dan karena Rasulnya. Ayarjuna syafa'ati wala tarjuha banu Abdul Muttalib. Ini kalamnya Rasulullah nih, ya. Jadi apa namanya? Apakah mereka kaum muslimin yang lain manusia mengharapkan syafaatku, lalu ahlul baitku tidak dapat apa namanya? Tidak punya harapan untuk mendapat syafaatku, katanya Rasulullah. Kalau sudah orang lain aja bisa dapat syafaat Rasulullah, bagaimana dengan keluarganya Rasulullah gitu, ya? Ayarjuna syafa'ati. Apakah mereka berharap, ya? Mereka berharap, punya harapan untuk mendapatkan syafaatku. Lalu apakah mereka ini dari keluargaku tidak mengharap, apa namanya, tidak punya harapan untuk mendapatkan syafaatku, katanya Rasul, ya? Wala tarjuha banu Abdul Muttalib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, Al-Imam At-Tabarani, ya, Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya secara marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, maksudnya tidaklah sempurna, ya, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, katanya Rasulullah. Wa takuna itrati ahabbu ilaihi min itrati, sehingga keluargaku lebih ia cintai daripada keluarganya. Wa ahli ahabbu ilaihi min ahli, keluarganya lebih ia cintai daripada keluarganya sendiri. Wa dzati ahabbu ilaihi min dzatih, dan zatku sendiri, ya, ahabbu ilaihi min dzatih, lebih ia cintai daripada zatnya sendiri. Dan itu para sahabat begitu, ya. Para sahabat begitu. Katanya Sayyidina Abu Bakar, urgubu, ya, bi Muhammadin fi ahli baiti. Urgubu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Urgubu ini artinya dekat-dekat deh, tapi pengertiannya jagalah, peliharalah, ya. Kemudian jangan menyakiti Rasulullah dengan jalan menyakiti daripada ahlul baitnya. Itu di Sahihul Bukhari, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, benar-benar menyambung tali silaturahmi dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung tali silaturahmi dengan keluargaku sendiri. Sayyidina Abu Bakar, ya. Di Sahihul Bukhari. Begitu. Padahal Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling menjaga hubungan silaturahminya dengan keluarganya. Sayang dia sama keluarganya, bela dia sama keluarganya. Ya. Nah, di sini ini masuk nih. Silatu garabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min silati garabati. Sayyidina Abu Bakar mengatakan menyambung kekerabatan, ya. Menyambung silaturahmi dengan kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung tali silaturahmi dengan kerabatku sendiri. Dia ini urgubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih, ya. Dikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencintaiku dan mencintai keduanya, yakni Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wa abahuma,
dan ayah daripada keduanya, wa ummahuma, dan ibu daripada keduanya, maka ia bersamaku nanti di dalam surga, di derajatku nanti bersama-sama. Di derajatnya Rasulullah. Ya. Warwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hubbu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari, khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada beribadah selama setahun. Ya. Wa man mata alaihi dakhala jannah, barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Wa fil Kasyaf, dalam kitab Al-Kasyaf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hubbi ala Muhammadin mata syahidan, barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan syahid. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammad mata maghfuran lahu, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad, mata maghfuran lahu, wafat dalam keadaan sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin mata taiban, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, wafat dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin mata mu'minan mustaqbilal iman, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, wafat dalam keadaan mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin basyarahu amalikal maut bil jannati thumma munkar wa nakir, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta pada keluarga Nabi, malaikat maut akan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa kamu akan masuk surga. Malaikat maut datang mau cabut jalan, tenang aja, ente mau masuk ke dalam surga. Thumma munkar wa nakir, munkar wa nakir datang nanya, ngasih tahu tempat kau tadi surga. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin yaziffu ilal jannati kama taziffu al-arus ila baiti zawjiha, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, yaziffu ilal jannah, diiring-iringi, diiring-iring, ya, rombongan masuk ke dalam surga sebagaimana pengantin sedang digiring, ya, untuk menuju ke rumah suaminya. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta pada keluarga Nabi, fatahlahu fi qabrihi babani ilal jannah, dibukakan baginya dua pintu di dalam kuburnya masuk ke dalam surga. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin ja'alallahu qabrahu muzarun malaikatur rahmah, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, Allah akan menjadikan kuburannya tempat ziarahnya para malaikat rahmat. Ya, muzarun, tapi bukan manusia yang ziarah nih, para malaikat yang menziarahinya. Ala wa man mata ala hubbi ala Muhammadin mata ala sunnah wal jamaah, barang siapa yang wafat dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, wafat dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Ala wa man mata ala bughdi ala Muhammadin jaa yaumil qiyamati maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan benci keluarga Nabi, nanti didatangkan pada hari kiamat maktuban, tertulis, baina ainaihi, di antara kedua matanya, tulisan ayisun min rahmatillah, orang yang sudah putus harapan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ala wa man mata ala bughdi ala Muhammadin mata kafirun, ketahuilah barang siapa yang wafat dalam keadaan benci dengan keluarga Nabi, mati kafir. Nggak tahu nih maknanya kafir keluar dari Islam atau dosa besar, ya. Ala wa man mata ala bughdi ala Muhammadin la yashumma raihatal jannah, barang siapa yang wafat dalam keadaan benci keluarga Nabi, tidak dapat mencium bau wanginya surga, ya, aroma surga tadi. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulillah hubbukum, ya, wahai ahlul bait Rasulullah, hubbukum, kecintaan kepada kalian, fardun minallah, adalah kewajiban dari Allah Ta'ala, fil Qur'ani anzalah, yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Yakfikum min azimil gadri annakum, cukuplah kemuliaan bagi kebesaran kemuliaan kalian, man lam yusalli alaikum la salatalah, barang siapa yang tidak mengucapkan solawat, ya, di dalam solat, ya, kepada kalian, solatnya tidaklah sempurna, ya. Kalau mazhab qadimnya Imam Syafi'i tidak sah, ya. Di mazhab qadim Imam Syafi'i,
kalau tidak berselawat kepada keluarga Nabi, sholat kita tidak sah di tasyahud akhir itu. Kita kan lengkap tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah, kalau kita cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholat kita sah. Ya. Tapi kita makruh ninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat itu. Ya. Kurang jadi. Ninggalkan kesunahan ab'ad. Makruh. Tapi kalau di madhab qadimnya Imam Syafi'i, tidak sah. Makanya ada kalam ini. Ya. Jadi kalau kita mau artikan, wahai ahlu bait Rasulullah, hubbukum, kecintaan kepada kalian adalah suatu kewajiban yang datang dari Allah. Fil Qur'ani anzalah, yang telah diturunkan Allah dalam Al-Quran. Yakfikum min azimil qadri annakum. Cukuplah bagi kalian suatu kemuliaan bahwa orang yang tidak bersolawat kepada kalian di dalam sholat, la sholatalah, tidak sah sholatnya. Pakai itu doang cukup sudah. Ya. Itu kan tiap hari begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah sekarang kita bayangin, masuk akal. Kita tasyahud, ngerjain sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi hatinya ada kebencian dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah sekarang begini, kita mungkin paham ya, kita mungkin masih bingung mencernanya ya. Agama Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk saling cinta mencintai sesama muslim, siapapun dia ya. Saling cinta mencintai saudara kita siapa kaum muslimin, apapun bangsanya, apapun sukunya ya. Nah kemudian ada penekanan lagi dari syariat tentang ahlul bait, tentang orang tua, tentang ulama ya. Cinta kita dengan ulama beda dengan cinta kita dengan kaum muslimin pada umumnya ya. Cinta kita kepada dengan ahlul bait tentulah beda dengan kecintaan kita kepada manusia umumnya. Sama seperti kecintaan kita kepada ayah kita tentulah beda dengan kecintaan kita dengan kaum muslimin pada umumnya ya. Jadi tidak usah heran sebenarnya kenapa begitu. Ini adalah nas ya, firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ya. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngomong sama Allah Ta'ala ini kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku mengajak kalian kepada iman kepada Allah. Enggak minta Rasulullah itu upahnya. Illal mawaddah, kecuali kecintaan. Kepada siapa? Fil qurba, di dalam kaum kerabatnya. Nanti ada hadis lagi yang menjelaskan. Kaum muslimin, ya Rasulullah, siapa yang kerabatmu yang wajib kami cintai ini? Gitu, ya. Itu firman Allah. Makanya ada ini nih. Ya ala baiti Rasulillah hubbukum. Ya. Ini. Jadi kita juga itu gampang kalau kita mencintai orang yang baik ya. Tabiat manusia kalau siapapun dia, apapun sukunya, ya. Kalau dia orang yang berakhlak, timbul rasa cinta. Itu gampang. Nah, ini sekarang kita ketemu tentang nas-nas hadis Nabi tentang kecintaan kepada ahlul bait, tapi ketemu dengan ahlul bait yang kelakuannya ini kadang-kadang jengkel kan, gitu, ya. Ini yang repot. Disinilah ujiannya, ya. Disinilah yang kadang-kadang orang sulit untuk memperkirakannya bagaimana ini antara semata-mata hanya marah atau disertai dengan kebencian, ya. Nanti ada pembahasan lagi lebih luas seandainya ahlul bait Nabi menyakiti atau menzolimi kita contohnya. Bagaimana? Apa sikap yang harus kita ambil? Kalau katanya Said Al-Maliki, seandainya ada ahlul bait menzalimi kita, ya, mengambil harta atau menyakiti kita, tuntut tak masalah. Syariat membolehkan, tuntut dia untuk bisa kita ngambil haknya, ya, apapun. Wala la ifrat wala la tafrit wala ifrat. Enggak berlebihan, juga enggak terlalu teledor, ya. Tuntut. Nah, tapi kalau seandainya
memaafkan, ini itu segala macam lah, ya. Apa namanya? Rasulullah nanti yang balas. Gitu. Kan ada hadis Nabi ini, cuman kita lupa, barang siapa yang berbuat baik, memberi kepada ahlul baitku, lalu ahlul baitku ini belum bisa membalas, kafa'tuhu yaumul qiyamah. Aku nanti yang membalasnya nanti di yaumul qiyamah. Yang gantinya, Pak. Nah, sekarang ganti kita kepada ahlul bait, kepada orang lain ini dibandingkan pemberian ganti dari Rasulullah, lebih besar mana? Ya. Tentulah lebih besar Rasulullah nanti di yaumul qiyamah, ya. Jadi orang masih bingung tuh membedakan antara apa namanya, antara kan kadang-kadang kan ahlul bait ini nakal, ya. Kita dibikin marah gitu loh. Atau dizalimi, atau diambil harta kita ini. Bingung antara mengamalkan ini dengan untuk mengambil hak. Padahal boleh mengambil hak. Itu tidak mengurangi cinta kita. Ya. Tidak masalah, kita ingkari aja perbuatannya. Ya, insyaallah barokah ya. Nah, mengenai masalah yang fikih tadi, itu kita konsentrasinya di malam Selasa. Nanti malam Rabu akan datang. Kita sekedar menerjemahkan aja Sulamut Taufik, ya, sampai nanti dimasuk bab masalah akhlak. Ya, masalah akhlak budi pekerti baru kita lebih dalam, ya. Kalau fikih lewat aja deh, ini masih fikih nih. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atam.